Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan kepada kita berbagai kenikmatan. Di antaranya alhamdulillah pada bulan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan juga pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kita tahu salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi permulaan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan permulaan diturunkannya Al-Quran. Hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda, dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Antara nipun engkang Allah lan engkang sae. Nah, pemirsa yang budiman, dijelaskan oleh Syekh Mahmud Abdul Latif hafidhahullah ta'ala bahwa setidaknya ada 3 fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat terbesar bagi Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah mengutus Nabi dan Rasul kecuali diberi mukjizat, ya, yang menjadi dalil atau menjadi bukti atas kenabiannya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita itu mengaku sebagai orang Solo atau mengaku sebagai orang Semarang, gitu kan. Lalu kita ketemu dengan orang Jakarta, lalu kita kemudian sampaikan bahwa saya orang Solo, saya orang Semarang. Tentu sebagian besar dari mereka membutuhkan bukti, gitu ya. Buktinya apa kalau kamu itu adalah benar-benar orang Solo, bahwa kamu itu adalah benar-benar orang Semarang, gitu. Nah, salah satu yang bisa kita berikan bukti kepada orang-orang Jakarta itu agar percaya dan yakin bahwa kita benar-benar orang Solo adalah kita berikan kartu tanda penduduk kita, gitu. Ada bukti. Jadi kebenaran itu adalah klaim sesuai dengan kenyataan, gitu ya. Nah, begitu juga dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di antara bukti yang nyata, yang jelas bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah adalah karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu Al-Quran, gitu ya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya sesuai dengan kondisi zamannya, seperti itu. Pada masa Nabi Musa alaihi salam, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, waktu itu yang dominan adalah ilmu sihir. Maka Allah memberikan mukjizat
berupa tongkat yang mampu mengalahkan ilmu sihir. Tongkat yang ketika dipukulkan ke batu maka muncul mata air dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tongkat yang dilempar kemudian berubah menjadi ular. Masya Allah. Lalu tongkat itu juga bisa membelah lautan. Ya. Nah, kemudian juga mampu mengalahkan penyihir-penyihir waktu itu. Dan itulah menjadi bukti dalil bahwa Nabi Musa alaihissalam benar-benar utusan Allah. Gitu. Sebagian dari umat Nabi Musa alaihissalam yang mau berpikir lalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam, beliau itu pada masanya yang dominan adalah ilmu pengetahuan dan juga ilmu kesehatan, gitu ya. Nah, yang dominan di masa waktu itu adalah pengetahuan kesehatan, maka di antara mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam berupa apa? Berupa kemampuan mengobati buta mata sejak lahir dengan izin Allah. Juga kemampuan yang dahsyat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan tidak ada yang menandingi kemampuan dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dengan itu biiznillah sebagian dari umatnya Nabi Isa alaihissalam menjadi beriman. Kemudian juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang dominan adalah ilmu syair, gitu ya, sastra, gitu ya. Bahkan waktu itu di Jazirah Arab itu ada pasar, ya, pasar syair, gitu. Syair-syair terbaik itu kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah, gitu. Masya Allah. Jadi syair waktu itu bukan hanya sebatas untuk pertunjukan, tapi sudah menjadi ikon peradaban ini, pemirsa sekalian. Mereka berperang bersyair, mereka berdagang bersyair, mereka berekonomi bersyair, mereka berpolitik bersyair. Maka waktu itu syair memang benar-benar menjadi ikon peradaban. Nah, Allah kemudian menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana diantara keistimewaan dari Al-Quran itu adalah dari sisi bahasanya luar biasa. Lalu kemudian berbondong-bondonglah orang-orang dimulai dari Jazirah Arab kemudian menyebar, ya, sampai endingnya itu waktu itu pernah menguasai 2/3 dunia. Masya Allah, gitu ya, gitu. Itu jadi sebagai bukti dalil bahwa benar-benar Nabiullah Muhammad SAW itu adalah sebagai utusan Allah. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai wasilatul ibadah, wasilah atau sarana beribadah, gitu ya. Dengan Al-Quran itu kita membacanya, kita mentadabburinya, kita mengamalkannya, kita mengajarkannya, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan satu huruf satu kebaikan. Masya Allah. Kalau di bulan puasa maka bisa dilipat gandakan 10 kali bahkan sampai 700 kali, gitu. Masya Allah, luar biasanya Allah Maha Pemurah, gitu. Tapi juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, perlu juga kita perhatikan di antara bentuk-bentuk orang yang lalai terhadap Al-Quran itu ada tiga kelompok. Yang pertama itu adalah orang yang enggan membaca Al-Quran, gitu. Itu dianggap orang yang lalai terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang yang mau mempelajari Al-Quran tapi tidak mau mentadabburinya, gitu ya, gitu. Dan yang ketiga, orang yang mau mempelajari Al-Quran, mau mentadabburi Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim sebagai diantara yang meninggalkan Al-Quran. Dan semoga kita tidak termasuk golongan orang yang meninggalkan Al-Quran, gitu ya. Kita tahu bahwa Islam sudah diturunkan secara kafah. Al-Quran mengatur seluruh sendi kehidupan. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-88, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin.
Wa nazzalna 'alaikal kitab. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Qur'an. Tibyanan likulli syai', ya. Menjelaskan segala sesuatu. Wa huda wa rahmah, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Wa busra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira untuk orang-orang muslim, gitu ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini dalam Tafsirul Wajiz bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini berisi aturan-aturan yang terperinci yang dibutuhkan oleh manusia, gitu. Dan sebagai petunjuk, sebagai rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim yang mau mengamalkan syariat Islam, gitu. Masya Allah, gitu. Jadi luar biasa. Padahal kita tahu bahwa Islam itu kafah. Lalu ada memang pada ayat-ayat tertentu itu tidak bisa diamalkan hanya pribadi, gitu ya. Tapi juga perlu adanya institusi yang menerapkan Islam itu secara kafah, gitu ya. Nah, itu semoga kita termasuk orang-orang yang bukan lalai terhadap Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, fungsi dari Al-Quran, kata Syekh Mahmud Abdul Latif, adalah sebagai pedoman hidup, gitu ya. Jadi pedoman hidup kita baik secara pribadi, keluarga maupun negara, gitu ya. Ibaratnya kalau kita itu memiliki sepeda motor atau memiliki mobil, gitu ya. Kemudian motor atau mobil kita itu kita rawat sesuai dengan pedoman pabrik, maka niscaya insya Allah juga akan berjalan dengan baik, gitu ya. Akan terawat dengan baik, gitu ya. Demikian halnya dengan manusia, gitu ya. Manakala manusia itu mau untuk mengikuti pedoman yang telah digariskan oleh pencipta manusia itu sendiri, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, rahmat dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian saat ini bagaimana kondisi Al-Qur'an seperti itu? Kita tahu bahwa di berbagai belahan bumi, jadi Islam atau syariat Islam itu belum diterapkan secara kafah. Maka menjadi PR kita bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama berjibaku, ya, agar kembali Islam itu diterapkan. Dan insya Allah dengan Islam diterapkan maka kejayaan umat, kejayaan Islam akan kembali terwujud. Apalagi baru-baru ini kita mendengar dari berita sosial media, gitu ya, cukup memprihatinkan bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, dianiaya oleh Zionis, gitu ya. Itu sebagaimana juga sudah dijelaskan dalam sebuah hadis, gitu ya. Padahal saat ini data yang saya baru dapatkan kemarin, itu jumlah umat Islam itu 2 miliar, gitu. 2 miliar, lebih dari 2 miliar, gitu. Tapi ketika kemudian saudara kita di Palestina itu dijajah, kemudian Al-Aqsa dihina, tapi kita tidak mampu berbuat banyak, gitu, seperti itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi suatu hari ketika Rasulullah itu bermajelis bersama para sahabat, gitu ya, tiba-tiba Rasulullah itu bersabda, hampir-hampir kalian itu dikeroyok oleh musuh-musuh kalian dari berbagai penjuru, gitu ya, seperti makanan yang berada di meja hidangan, gitu ya. Nah, gitu, ibaratnya kalau kita makan atau berbuka, gitu kan, bareng-bareng, gitu ya, ada makanan, gitu,
lalu dikelilingi ya itu. Jadi umat Islam itu seperti dikeroyok gitu ya, dari berbagai arah menjajah gitu ya. Nah, itu kemudian ada seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya, apakah jumlah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah bersabda, bal antum yaumaidin katsir gitu. Nah, justru jumlah kalian banyak, kata Rasulullah. Tapi Allah telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian dan kalian terkena penyakit wahan gitu ya. Wahan. Wamal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah, kata sahabat itu. Ini wahan berbeda sama dengan yang di Al-Quran itu ya, wahnan ala wahnin gitu ya, yang menggambarkan ibu yang hamil yang semakin melemah dan semakin melemah gitu ya. Tapi wahan di sini sebagaimana kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu yang tertimpa kepada saya sendiri atau mungkin juga pemirsa sekalian. Semoga Allah mengampuni kita dan juga kita bisa lebih baik di bulan Ramadan ini agar kita tidak cinta dunia dan tidak takut mati di jalan Allah SWT gitu. Nah, bagaimana sabda Rasulullah yang sudah disampaikan selama ratusan tahun yang lalu nyaris seperti yang terjadi saat ini. Kita tahu seperti di Palestina atau di Uighur atau di Suriah atau di belahan bumi yang lainnya gitu ya. Jumlah kita sangat banyak, bal antum yaumaidin katsir, jumlah kan banyak. Tapi kita seperti buih di lautan, kata Rasulullah gitu ya. Jadi terombang-ambing ke sana kemari gitu ya. Tidak mampu menolong saudaranya gitu ya. Dan itu semoga menjadi muhasabah untuk kita semuanya ya. Agar kita kembali kepada Al-Quran ya. Insya Allah dengan kembali kita kepada Al-Quran sebagai momen nuzulul Quran kali ini, semoga kita semakin dekat dengan Al-Quran, semakin mencintai Al-Quran dan tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian, cobaan dari Allah SWT diberi kesabaran dan kekuatan, dan insya Allah akan diberi pahala yang luar biasa di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salahnya mohon maaf. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share pada channel ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.